Siapa yang masa kecilnya suka baca buku atau didongengin dengan cerita-cerita rakyat? Sepertinya anak-anak Indonesia sudah sangat familiar dengan beragam cerita ini. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali cerita rakyat berdasarkan daerahnya masing-masing. Tentunya di Kalimantan Selatan sendiri juga ada loh, yaitu cerita tentang Putri Junjung Buih. Pernah dengar cerita ini? Atau jangan-jangan kalian gak tahu sama sekali? Orang-orang Banjar harus tahu tentang cerita ini. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke? Next. Putri Junjung Buih adalah seorang raja putri dari kerajaan negara Dipa. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu pertama di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini terletak di daerah pedalaman Kalimantan Selatan yang disebut Hujung Tanah atau yang lebih dikenal sekarang sebagai Kota Amuntai. Ia digambarkan dengan sosok putri yang sangat cantik dan anggun. Putri ini katanya berasal dari etnis asli Kalimantan. Asal-usul Putri Junjung Buih bermula dari keinginan Empu Jatmika, pendiri kerajaan Dipa, yang menyuruh anaknya bernama Lambung Mangkurat untuk mencari pemimpin yang sah dari kerajaan tersebut. Empu Jatmika menyadari bahwa keluarga atau keturunannya tidak bisa menjadi raja yang sah dikarenakan persoalan kasta. Kemudian atas suruhan ayahnya, Lambung Mangkurat melakukan tapa suci atau balampah untuk mencari petunjuk tentang sosok pemimpin kerajaan. Saat ia melakukan belampah, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang dianggap sebagai titisan dewa dari segumpalan buih di sungai. Sebab kemunculannya dari buih itulah dinamakan sebagai Putri Junjung Buih. Selanjutnya, Putri dibawa ke istana dan diangkat menjadi saudara Lambung Mangkurat sekaligus menjadi ratu alias Raja Putri. Suatu hari, kedua putra dari Empu Mandastana yang juga keponakan dari Lambung Mangkurat yaitu Sukmaraga dan Patmaraga berada di sekitaran Mahligai Putri. Hingga sang putri melihat dan mengetahui bahwa kedua putra tersebut adalah anak dari Empu Mandastana. Kemudian sang putri memberikan mereka hadiah sekedar untuk kebahagiaan hatinya berupa bunga nagasari yang merupakan bunga langka dan belum pernah tumbuh di negara Dipa. Di tengah pertemuannya tersebut, secara tiba-tiba paman mereka Lambung Mangkurat tak sengaja lewat di sana. Dengan gusar dan cemburu, Lambung Mangkurat menanyakan apa yang mereka perbuat di sekitar istana itu. Kemudian, ia melarang kedua putra kakaknya itu untuk datang bermain di sekitar kediaman raja. Hal tersebut ia lakukan karena ia berpikir jika nanti Putri Junjung Buih jatuh cinta kepada salah seorang dari kemanakannya, maka ia tidak bisa menguasai kerajaan dan akan menyembah anak kakaknya tersebut. Singkat cerita, Putri Junjung Buih menikah dengan Pangeran Suryanata dari kerajaan Majapahit. Pernikahan tersebut merupakan simbol bersatunya alam atas dengan alam bawah, di mana Pangeran Suryanata perlambang alam atas sebagai titisan dari Dewa Raja Kerajaan Besar saat itu, dan Putri Junjung Buih yang muncul dari buih di sungai merupakan lambang alam bawah. Dan pada akhirnya, Pangeran Suryanata bersama istrinya Putri Junjung Buihlah yang memimpin kerajaan negara Dipa. Nah, gimana teman-teman cerita singkat dari aku tentang Putri Junjung Buih ini? Sebenarnya ada banyak versi yang menceritakan tentang cerita ini ya. Namun sekali lagi, di sini aku hanya sekedar berbagi sedikit tentang gambaran Putri Junjung Buih ke kalian, supaya kalian juga sedikit banyaknya tahu tentang cerita asal daerah kita tercinta. Jika kalian ingin lebih tahu tentang cerita ini, kalian juga bisa kok baca buku-buku sejarah Banjar. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tradisi yang ada di Indonesia, khususnya tradisi adat Banjar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini.
Kalian juga bisa follow kami di @ckc_official2 biar bisa update info-info terbaru dari Cipta Karya Channel. Sampai jumpa di video berikutnya ya.